dari kelompok 4, kelompok kami yang terdiri dari Khairul Nisa Mutia Azhara, Friska Vinola, Siti Nuraini, dan juga Lada Detri. Baik, langsung saja kelompok kami akan membahas tentang penyelesaian debitur investasi dengan jaminan fidusia dalam pandangan Kapita Seretnya Hukum Perdata. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, peningkatan pula kebutuhan terhadap pendanaan sebagai besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam kredit. Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur, maka diberlakukan adanya suatu lembaga jaminan. Yang mana salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari jurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembayarannya dianggap sederhana, mudah, dan juga cepat. Walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum dalam perjalanan fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup. Berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Sehubungan dengan pinjaman ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima kreditur apabila pemberi fidusia melalaikan kewajiban atau cedera janji yang berupa lalainya atau biasanya kita sebut dengan uang prestasi. Nah, uang prestasi ini menurut seperti dalam uang prestasi ini tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak memenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebutkan yaitu yang pertama karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaiannya. Dan yang kedua karena keadaan memaksa. Menurut Jaya S. Melilia ada 4 keadaan uang prestasi, yaitu yang pertama tidak memenuhi prestasi, dan yang kedua terlambat memenuhi prestasi, ketiga memenuhi prestasi secara tidak baik, dan yang terakhir melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam oleh rekan saya, saudari Khairul Nisa. Silakan. Baik, terima kasih. Saya di sini Khairul Nisa Mutia Azhara dengan NIM 1910-2080 ingin membahas mengenai jaminan fidusia. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bahwa fidusia adalah pengalihan hak atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Unsur-unsur fidusia yaitu 1. Pengalihan hak pemilikan suatu benda. Menurut hukum perdata, penyerahan merupakan suatu momentum peralihan hak atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain yang menerimanya. 2. Dilakukan atas dasar unsur kepercayaan. Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. 3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Merupakan perpindahan hak pemilikan atas suatu benda dari seseorang pada orang lain, tetapi benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan pemberian fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang ditanggungan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut. 1. Bahwa secara real, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. 2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika bawa uang prestasi dari pihak debitur. 3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. 4. Jika hasil penjualan atau eksekusi barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. Selanjutnya ada objek jaminan fidusia. Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda adalah segala sesuatu yang dimiliki yang dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek dalam pasal 1 angka 4.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia dapat meliputi: 1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 2. Benda bergerak berwujud, contohnya seperti kendaraan motor seperti mobil, bis, truk, sepeda motor, dan lain-lain. 3. Barang bergerak tidak berwujud, contohnya seperti wesel, sertifikat, dan lain-lain. 4. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan, baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud, atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Apabila objek jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang bahwa pembayaran objek jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang kemudian didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Atas pendaftaran objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia akan menerima sertifikat jaminan fidusia. Dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sampai dengan putusan pengadilan. Apabila debitur cedera janji, kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia, yaitu dengan melakukan pengambilan dan menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Di sini ada hak dan kewajiban para pihak. Para pihak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada penerima fidusia dan pemberi fidusia. Adapun hak penerima fidusia terdiri dari: 1. Mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri apabila debitur uang prestasi. 2. Apabila benda jaminan fidusia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialihkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fidusia uang prestasi, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek fidusia mengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. 3. Mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan fidusia terhadap kreditor lainnya. Dan yang keempat, ada mendapatkan klaim asuransi bila benda jaminan fidusia yang diasuransikan musnah. Di sini ada kewajiban penerima fidusia, yaitu yang pertama ada wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. 2. Bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. Yang ketiga ada memberitahukan arus jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai arus utang, pelepasan hak atas musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang keempat ada wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fidusia apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia lebih dari penjaminan. Di sini ada hak dan kewajiban pemberi fidusia, yaitu haknya ada pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan menjadi objek jaminan fidusia dengan cara prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangannya. Kewajibannya yang pertama ada dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Yang kedua ada wajib mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan objek yang tersekarang. Yang ketiga ada dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Yang keempat ada wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi. Yang keempat, yang terakhir ada bertanggung jawab atas utang yang terbayar apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia tidak mencakupi untuk melunaskan utang. Berdasarkan penjelasan di atas, pemberi fidusia memiliki 4 kewajiban yang harus dilaksanakan kepada penerima fidusia. Pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menegaskan kepada pemberi fidusia agar melaksanakan kewajibannya. Adapun pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Berdasarkan ketentuan di atas, pemberi dan penerima fidusia diberikan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya berdasarkan objek jaminan fidusia yang terdapat di dalam perjanjian kredit yang diadakan antara kreditur dengan debitur terhadap kemungkinan terjadinya uang prestasi oleh debitur. Selanjutnya ada eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberian fidusia atau debitur berada dalam keadaan cedera janji atau uang prestasi. Tata cara eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui 1. Pelelangan umum. Eksekusi
eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa intervensi dari pengadilan negeri. Penerima fidusia dapat langsung melakukan penjualan objek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum oleh pelaku lelang atau pejabat lelang. Sekian pembahasan dari saya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Friska Vinola dengan NIM 19102082 akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk kontestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit pada jaminan fidusia dalam pandangan Fakultas Rektor Hukum Perdata. Teman-teman sekalian, jika kita lihat bersama berdasarkan pandangan Fakultas Rektor Hukum, dalam kehidupan modern saat ini dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian, maka semakin besar juga tingkat keinginan dan kebutuhan manusia. Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan dalam menghadapi kebutuhan ini. Sifat manusia pada umumnya berharap agar dapat hidup layak dan juga berkecukupan. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan dan atau mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Untuk bentuk hubungan dengan orang lain, yaitu salah satunya dengan cara melakukan suatu perjanjian kredit melalui bank maupun pinjaman dari orang perseorangan. Untuk pemberian kredit dari bank kepada kreditur, selain harus didasari oleh adanya unsur kepercayaan, juga harus didasari adanya sebuah perjanjian kredit yang bersifat tertulis dan pada umumnya diikat dengan akta notaril agar kepastian hukumnya lebih menjamin. Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kita akan mengetahui terdapat istilah persetujuan dan bukan persetujuan dan bukan perjanjian. Namun dalam pandangan Fakultas Rektor Hukum, dengan kedua istilah yang berbeda ini tidak dengan dipermasalahkan, karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Selain itu, dalam pasal 1313 KUH Perdata ini juga menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian itu dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan sendiri dari satu orang lebih atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan satu atau beberapa orang lain. Asas hukum di sini merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas hukum tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Di mana dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum dan asas etikat baik. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa memang unsur terpenting dari kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Jika kita lihat dalam pandangan Fakultas Rektor Hukum, makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pinjam-meminjam atau utang piutang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank selaku kreditur telah memiliki pedoman tertentu untuk menilai apakah sebuah usaha itu layak untuk tidak dibiayai. Meskipun setiap bank itu memiliki pedoman dalam pemberian kredit, akan tetapi pada prinsipnya itu pedoman itu bersifat umum, yaitu dengan berpatokan dengan pada prinsip 5C. 5C di sini yaitu karakter atau kepribadian, capacity atau kemampuan, kapital atau permodalan, condition of economic atau kondisi ekonomi, dan collateral atau jaminan. Dalam perjanjian kredit tersebut, apabila debitur tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utangnya, maka debitur tersebut melakukan manifestasi atau ingkar janji. Menurut definisinya, manifestasi di sini berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di mana manifestasi di sini merupakan keadaan di mana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi dalam pandangan Fakultas Rektor Hukum Perdata sendiri, prestasi ini merupakan akibat daripadanya tidak dipenuhinya perikatan hukum. Untuk mengenai bentuk
yaitu di mana suatu keadaan di mana seorang debitur yang dimaksud tidak memenuhi kewajiban. Kewajiban debitur yang dimaksud di sini adalah debitur harus membayar kembali kredit yang telah dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberian jangka waktu itu penting sebab jika tidak ditentukan batas sampai tanggal beberapa debitur paling lambat harus telah memenuhi prestasi, maka debitur akan beranggapan bahwa kreditur ini akan beranggapan bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dan dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya prestasi. Dengan adanya tenggat waktu tersebut bertujuan untuk mencegah debitur yang berintikat baik yang hendak menunda-nunda pemenuhan prestasi tersebut. Jika dihubungkan dengan kredit macet, ada 3 macam perbuatan yang digolongkan dengan prestasi, yaitu yang pertama debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya. Selanjutnya debitur membayar sebagai angsuran kredit beserta bunganya, dan debitur membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan itu berakhir. Hal ini tidak termasuk debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui kreditur atas permohonan debitur. Jika teman-teman sekalian tahu bahwa dalam kapasitas rekam hukum perdata ini debitur juga jika tetap tidak mau atau tidak mampu memenuhi perjanjian kredit, maka debitur tersebut dapat digugat oleh pihak kreditur melalui pengadilan negeri atas dasar wan prestasi. Dalam keadaan tertentu, bank juga sebagai kreditur juga dapat melakukan parata eksekusi, yaitu di mana eksekusi objek jaminan tanpa melalui penetapan ketua pengadilan negeri. Agar parata eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar dengan baik, maka pada saat membuat perjanjian jaminan itu harus disertai klausul berupa janji, di mana dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan parata eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wan prestasi. Aturan tentang parata eksekusi ini dapat kita lihat di bidang jaminan fidusia, di mana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini apabila pihak debitur cedera janji atau wan prestasi dan juga mengalami kredit macet, maka dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia atau kreditur. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaini dengan NIM 191010201077. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab debitur wan prestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Teman-teman sekalian, lahirnya suatu tanggung jawab itu berasal dari adanya suatu ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban itu bersumber dari perjanjian dan juga undang-undang. Nah, hak dan kewajiban para pihak ini apa kaitannya dengan masalah tanggung jawab? Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat. Perlu kita ketahui bahwa tanggung jawab ini merupakan kesadaran manusia akan segala tingkah laku atau perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan mengenai tanggung jawab. Yang pertama yaitu menurut Ridwan Halid yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, secara baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu, tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Selanjutnya, menurut Purbacaraka, bahwa tanggung jawab hukum itu bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Nah, lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban. Demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Untuk selanjutnya, tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan dengan wan prestasi. Wan prestasi debitur ini dapat berupa yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, yaitu melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Ketentuan lain dalam tanggung jawab debitur dinyatakan dalam pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya adalah kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan juga bunga. Berkaitan dengan hukum perdata, tanggung jawab ini berdasarkan berprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam ketentuan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban atau biasa disebut dengan debitur tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka debitur dapat dinyatakan lalai atau kita kenal dengan yang disebut prestasi. Dan atas dasar itu, debitur dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan prestasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai akibat hukum terjadinya prestasi, maka debitur yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan beberapa sanksi atau hukuman. Nah, dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai akibat hukum dari adanya prestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain. Yang pertama yaitu dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya prestasi. Ini seperti dijelaskan dalam pasal 1237 KUH Perdata. Yang kedua itu debitur diwajibkan memberikan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang ketiga, apabila perjanjian yang disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kredit dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1266 KUH Perdata. Yang keempat, debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1267 KUH Perdata. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan akibat hukum bagi debitur yang berprestasi dapat digolongkan menjadi 5 golongan. Antara lain yang pertama, debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur. Yang kedua, dalam perjanjian timbal balik atau bilateral uang prestasi dari satu pihak memberikan hak pada para pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim. Yang ketiga, resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya uang prestasi. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Yang keempat, membayar perkara apabila diperkarakan di pengadilan. Debitur yang telah terbukti melakukan prestasi tertentu dikalahkan dalam perkara. Yang kelima, memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Nah, di samping apa yang dilakukan debitur ketika adanya uang prestasi, maka ada hal yang dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur uang prestasi. Antara lain, debitur itu dapat menuntut pemenuhan perjanjian walaupun pelaksanaannya terlambat. Yang kedua, kreditur dapat menuntut penggantian kerugian berupa biaya, rugi, dan juga bunga. Yang ketiga, kreditur dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian. Yang keempat, kreditur dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian. Yang kelima, dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian. Selanjutnya berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan debitur uang prestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, antara lain yaitu debitur wajib membayar denda sebagai ganti kerugian. Di sini setiap debitur yang terlambat dalam memenuhi prestasinya maka akan dikenakan denda dan juga angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang kedua, jaminan debitur akan disita oleh pihak bank. Nah, di sini debitur yang berprestasi akan mendapatkan teguran secara lisan oleh pihak bank. Nah, apabila debitur tetap tidak menghilangkan teguran tersebut sebanyak 3 kali, pihak bank selaku kreditur akan meminta objek jaminan dari pihak debitur. Yang ketiga, debitur harus menjual aset usaha yang digunakannya sebagai jaminan pokok. Apabila dianggap tidak sanggup lagi memenuhi prestasinya, maka pihak bank atau kreditur akan menyuruh debitur agar menjual aset-aset dari usahanya untuk melunasi pinjaman beserta dengan denda dan juga bunganya. Yang keempat, bank di sini sebagai kreditur akan menjual jaminan tambahan debitur. Nah, setelah debitur yang prestasi tersebut telah menjual seluruh aset-asetnya, namun belum juga mampu melunasi seluruh pinjaman, bunga dan juga denda dari tunggakannya, maka pihak bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminan dengan jalan lelang terhadap barang jaminan yang di dalam perjanjian kredit debitur melakukan uang prestasi. Maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel
memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pihak debitur melakukan prestasi. Sedangkan pihak debitur selaku pemberi fidusia memiliki kewajiban yaitu wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Selain itu, di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut jika perlu dapat meminta bantuan dari para pihak yang berwajib. Selanjutnya, apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka penerima fidusia dalam hal ini kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dalam hal ini debitur. Namun, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur terhadap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar, dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM 1910110201090 akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan terkait cara penyelesaian debitur prestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dalam upaya cara penyelesaian debitur prestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa, yaitu non-litigasi dan litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian kredit macet di bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution. Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi yaitu pasal 1338 KUH Perdata, pasal 1266 KUH Perdata, pasal 1851 sampai dengan pasal 186 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yang diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif dispute resolution dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan fair. Di sini para pihak berhadapan langsung dengan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Yang kedua yaitu mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menjunjung fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tetap pendapat untuk tercapainya mufakat. Elemen mediasi terdiri dari penyelesaian sengketa sukarela, intervensi atau bantuan, pihak ketiga yang tidak berpihak, pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus, dan partisipasi aktif. Yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak. Yang keempat adalah arbitrase, cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Yang mana melalui sistem ini tidak
Penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian kredit terhadap debitur kurang prestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau permohonan eksekusi dosa. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit pajak yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar prestasi. Gross akta pengakuan utang merupakan eksekusi pengecualian yang diatur pasal 224 dan pasal 258, yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan ketua pengadilan negeri dan tidak memerlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dengan aturan ini, maka eksekusi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri atas dasar prestasi. Mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri atas dasar prestasi atau ikat janji dapat dijadikan opsi oleh bank atau kreditur untuk menyelesaikan kredit pajak. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak bank atau kreditur tidak dapat melakukan eksekusi gross akta melalui pengadilan negeri disebabkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan gross akta pengakuan utang yang dibuat secara berkala. Baik, setelah kita mengetahui cara penyelesaian debitur yang kurang prestasi baik secara litigasi dan non litigasi, saya akan menjelaskan cara eksekusi jaminan fidusia. Dalam Fakultas Rekta Hukum, eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia. Walaupun pihak debitur telah diberikan somasi. Sehingga ada 3 cara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang pertama yaitu eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Yang kedua yaitu pelelangan sumber. Yang ketiga yaitu eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan, tetapi harus memenuhi syarat. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka menurut pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Terkait untuk janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu ada 2. Yang pertama, janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang kedua adalah janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dengan demikian, pada masalah yang terjadi dalam debitur yang kurang prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut perlu adanya penyelesaian dengan cara debitur harus melunasi atau membayar semua utang atau kerugian yang diderita oleh kreditur. Apabila pihak debitur tetap melalaikan tanggung jawabnya, maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi, pihak kreditur akan mengajak pihak debitur untuk bermusyawarah permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negosiasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak, maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di pengadilan negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan dari pengadilan.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah yang pertama, bentuk prestasi yang dapat dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet di mana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya dalam perjanjian kredit. Prestasi ini dianggap sebagai sesuatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa bank sebagai kreditur yang juga dapat melakukan peran eksekusi yaitu eksekusi objek jaminan tanpa melalui penetapan ketua pengadilan negeri agar peran eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar, maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa janji dari pihak debitur kepada kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan peran eksekusi apabila terjadi kredit macet atau prestasi. Dan yang kedua, tanggung jawab debitur prestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur, tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dan yang terakhir, upaya penyelesaian prestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 15 ayat 3 apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusianya atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur prestasi atau cedera janji, maka pihak kreditur dapat mengeksekusikan jaminan fidusia tersebut secara langsung karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Saya Putri Lestari selaku moderator mewakili teman-teman saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan selama video berlangsung.